Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia mendapat alasan untuk bermegah, tetapi bukan di hadapan Allah. Sebab apa kata kitab suci? Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang bekerja, upahnya diperhitungkan bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian juga Daud memuji bahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku, sehingga aku selamat dan bergembira. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, yang dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan tidak berjiwa penipu. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan menghadap Tuhan, dan mengakui segala pelanggaranku, maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Bersukacitalah dalam Tuhan. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak gembiralah, hai orang-orang jujur. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti.
Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah hari-hari yang kemarin kita mendengarkan Injil di mana Yesus mengecam orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala dengan kata-kata celakalah. Sekarang ganti Yesus berkata-kata kepada para muridnya, orang-orang yang mengikuti dia. Hal ini tentu pada saat ini juga dikatakan kepada kita, orang-orang yang mengikuti Yesus, yang beriman kepada Kristus. Kata pesannya adalah waspadalah. Waspada ini sebuah alarm bagi kita untuk berhati-hati, untuk berjaga-jaga terhadap ragi kemunafikan orang Farisi. Ragi itu sesuatu yang mempengaruhi dan mengubah. Kemunafikan orang Farisi itu orang yang hidup dalam kepura-puraan. Kelihatannya baik, kelihatannya alim, kelihatannya saleh, tetapi batinnya itu dipenuhi dengan amarah, kebencian, iri hati, dan segala sesuatu yang buruk. Jadi tampak luarnya itu mungkin dimanis-maniskan, tetapi dalamnya itu juga rasan-rasan. Saya pun juga pernah menjadi sasaran dari kepura-puraan ini. Kiranya di depannya, oh iya Romo, baik Romo, tetapi aslinya beberapa hari kemudian ada yang cerita, Romo itu loh, Romo kok masih muda, seenaknya sendiri, Romonya kok seperti ini, seperti itu. Jadi tampak luarnya ketika berhadapan baik. Saya pun juga pernah mengalami kepura-puraan ini. Di hadapan umat juga ngomong, iya Bapak, iya Ibu, baik, tapi dalam hati sudah tidak pernah rajin ke gereja, tidak pernah terlihat di gereja, tidak pernah aktif dalam kegiatan gereja, ngeritik terus. Itu berarti saya juga mengalami kemunafikan, kepura-puraan di hadapan manis, tetapi dalam batinnya itu berbeda. Maka mari kita yang masih hidup dalam kepura-puraan ini, kita bertobat. Kita diajak melalui Injil hari ini hidup dalam kejujuran. Yesus mengatakan jangan takut untuk berbuat jujur. Takutlah kepada Dia yang adalah Allah, karena ketika kita berbuat jujur dimusuhi orang, paling mentok orang hanya bisa membunuh, tetapi kita tidak. Diajak untuk takut kepada Dia yang setelah membunuh bisa mencampakkan kita ke dalam neraka, yakni Allah sendiri. Takutlah kepada Allah, karena ketika kita mau hidup dengan jujur, tidak dalam kepura-puraan, kita pun juga dibantu oleh Allah. Allah juga menyertai kita, seperti yang dikatakan di dalam Injil hari ini. Bukankah burung pipit itu dijual 5 ekor itu 2 duit, yang artinya sangat murah sekali, dan itu masih diperhatikan oleh Allah. Burung pipit saja berharga di mata Allah, diperhatikan oleh Allah. Manusia itu jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Maka kita diajak untuk tidak takut, jangan hidup dalam kepura-puraan, karena pada suatu saat segala sesuatu yang tersembunyi akan dinyatakan. Segala sesuatu yang dibicarakan dengan berbisik-bisik akan dilantangkan. Artinya bahwa tidak ada hal yang tersembunyi itu yang nantinya tidak dinyatakan. Maka kita diajak untuk hidup jujur dan jangan takut, bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Berkatalah senantiasa menyertai kita semua.